Arab dulu itu mempunyai kewayangan. Yang paling rame wayang itu adalah wayang sing dimiliki oleh bangsa kita. Mulai wayang kulit, wayang tengul, tahu wayang tengul itu ya? Yang merupakan semua itu menggambarkan ciri khas bangsa masing-masing. Umumnya wonten daerah timur niku Asia. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, dalu menika memang yang saya sejak kecil baru tahu di tahun 2016. Ini tahun yang menurut sejarah yang saya catat merupakan satu perubahan dunia. Dunia niku jatuh kerajaan Islam. Yang kerajaan Islam itu merupakan apa yang disebut khalifah. Khalifah itu mulai Nabi meninggal ada khalifah yang dikatakan negara nopo Islam. Khalifah pertama Khulafaur Rasyidin, diganti dinasti khulafa sing disebut nomor 2. Ini khulafa Bani Umayyah. Khulafaur Rasyidin ganti khulafa napa Bani Umayyah. Kemudian diganti khulafa Abbasiyah. Terakhir jatuh Abbasiyah diganti oleh orang-orang Turki. Orang-orang Turki menggantikan dinasti Romawi. Romawi itu bangsa barat yang masuk Kristiani. Jadi Kristiani itu bangsa barat yang pada waktu Nabi terakhir dari bangsa Israel, Yesus, tahu apa? Isa itu sesudah ribut sebelum Isa dengan dibunuhnya Zakaria Yahya, Allah mengangkat Zakaria Yahya karena Israel membunuh nabi-nabinya, dikuasai oleh Bizantium. Bizantium itu Romawi. Romawi itu Eropa paling timur. Paling apa? Bizantium menjajah Bani Israel sejak Zakaria Yahya sampai Yesus angkat oleh Allah menjadi pesuruh Allah, Nabi terakhir Bani Israel. Anehnya orang Israel tidak mengakui Yesus. Allah membuat yang menjajah orang-orang Israel, Bizantium, mengikuti apa? Jadi sehingga Barat itu semua akhirnya menjadi apa? Agama.
Pasti apa? Bangsa Israel tidak mengakui Kristen, meneruskan apa ada kitab Taurat, sehingga tidak mengakui Injil. Injil dibawa oleh orang-orang Barat, bangsa apa? Bizantium. Apa akhirnya? Oleh karena itu Injil itu satu-satunya kitab suci. Mana asli? Diterjemah. Yang megang Injil orang apa? Bizantium, barang-barang. Injil bahasa Israel. Sehingga semua Injil adalah terjemah. Ini Allah. Para ingkang kawula muliakan, itu Allah. Sehingga Yesus ini Allah menjadikan satu di antara nabi-nabi menjadi penutup. Jadi kalau Bani Israel ditutup kebaikannya dengan apa? Yesus, ini Nabi apa? Isa. Tapi Israel tidak mengakui. Malah yang mengakui yang menjajah. Siapa yang menjajah? Apa itu akhirnya? Bizantium tetap berkuasa. Tetap berkuasa. Zaman Nabi Bizantium berkuasa. Akhir ada kerajaan Islam menjalankan negara Islam, bukan bangsa Arab tapi bangsa Turki. Yang Turki itu adalah bangsa-bangsa dari Asia Dalam, yaitu Uzbek, Rus, dan lain-lainnya, mengabdi kepada pemerintahan Islam, akhirnya bisa terakhir berkuasa di seluruh dunia. Bangsa Turki majunya kayak begitu. Kerajaan terakhir nomor 4 adalah bangsa apa? Turki. Istana Bizantium, dulu istana kerajaan Romawi Bizantium, jadi istana kerajaan Turki, disebut Istanbul, istana timbul. Saya pernah ke sana. Mengapa kok Istanbul? Istana timbul. Timbul ini bangsa Turki, berdiri istana. Ini ibu kota Turki disebut apa? Gereja yang besar, gereja Romawi namanya Hagia Sophia. Ya, Sofia itu gereja yang menguasai seluruh Eropa dan dunia. Dijadikan masjid. Sehingga kubah itu asalnya kubah gereja apa? Hagia Sophia. Masjid Bayazid. Biar dunia beginilah Allah itu. Jadi orang kok menentang Allah akan hancur dia. Pahamnya? Nah, kita ini baik sekali. Apa itu akhirnya? Gereja Hagia Sophia menjadi masjid terbesar namanya Bayazid. Sesudah Turki jatuh. Ini jatuhnya Turki tahun 1917. Ini tahun berapa?
2000 berapa? Jadi setahun lagi 2000 berapa? 12, 100 tahun kerajaan Turki jatuh. Jadi sudah kerajaan Turki nggak usah mikir negara Islam itu jatuh. Sudah berapa? 4 kali. Dan jatuh sudah berapa? 100 tahun. Tahun lagi. Tahun berapa ini? 2016 jatuh. Turki itu 2000 berapa? 17. Untung istana timbul Istanbul jadi tempat wisata timbul. Masjid Bayazid juga sekarang dibuat tempat wisata. Tetap asalnya gereja, tapi sudah diperbaiki menjadi masjid yang besar. Dan sekarang putusan dunia internasional tidak boleh dibuat masjid, tidak boleh gereja. Saya tahu sendiri, itulah manusia. Saya lihat di kubahnya itu ada gambarnya Yesus pangku. Bentar, mengapa tidak dulu itu dibuset? Jadi kelihatan. Sampai sekarang orang kalau ke sana melihat, oh iya, benar asalnya apa? Gereja. Nyatanya ada gambar Yesus dipangku oleh siapa? Saya melihat sendiri itu, tidak omong kosong. Saya melihat. Para bapak-bapak ingkang kita muliakan. Kita bangsa Indonesia yang penuh dengan sejarah. Sejarah wayang. Ono Pandhawa napa 5, betul. Pandhawa berapa? Pandhawa 5 iku sing nomor 1 Kunto. Coba enaknya. Kuntadewa, nomor 2 apa? Bratasena. Nomor 3 Nangkula Sedewa. Jadi tidak ada bangsa di dunia ini cocok Islam itu kayak Indonesia. Tapi ojo nggawe negara napa Islam. Ini budayanya saja nek mbakas dewa yo akeh 5. Siji Kuntadewa, yang nomor 1. Kunta iku manane sing kena dikuntak. Bisa didadekno pimpinan Kunta. Ana wong disebut Kunta kok mimpin rumah tangga kok enggak bisa. Oh, itu jelek-jeleknya orang itu. Nah. Kuntadewa iku sing paling nomor 1. Mane Kuntadewa sapa Kuntadewa sing kagungan napa Kalimasada. Kalimasada. Ya, kalima iku 5. Sada iku pokok. Wong Jawa nek ora duwe sapu sada. Iku jenenge Jawa ora patek roh Jawane. Nggih napa bener. Kalimasada itu bisa. Wong kok iso mimpin. Coba niki napa niki? Kuntadewa nggih. Wong iku nek iso mimpin, iso ngubungi kabeh. Jadi Kalimasada yang pertama Kunta. Kunta ini bisa kepada siapapun yang dipimpin, tidak membedakan. Niki Kuntadewa.
ora seneng pada duit. Mulane nek ana pemimpin saiki geger ae mergo seneng duit iki sing marahi. Ini moto keduwitan. Nggih napa mboten? Mulane saiki Kuntadewa iku isih jempolan iki. Dadi ndak dekne kathek gelem minggir. Jempolan ning ndi wae iso, rene iso. Rene iso. Rene iso. Rene iso. Aja mulane gak kena sombong. Wis dadi kiai sombong. Saiki akeh kiai sombong. Mulane ra geger marah ya. Kiai aja sombong. Mergo kiai ku isi rene tok. Iki apa nuduh. Iki rene tok. Kon rene gak iso terus dene. Kok golek proposal terus wae. Saya tidak ngerti Sarip ini umpamane wae. Jadi Kuntadewa ini bisa ke sini, bisa ke sini, ke sini, ke sini tanpa membedakan. Dan ini oleh pas. Siapa Kuntadewa? Kuntadewa adalah yang menjiwai segala siapa yang ada padanya. Berarti Kuntadewa ora milih sing di duit tok. Semua dianggap sama. Jadi kalau ada pimpinan adil itu artinya tidak membedakan siapa dia. Semua adalah pimpinanku dan menjadi anak buahku. Niki. Napa Kuntadewa? Enggak ada jimat kalimo soto. Kalimo iku 5. Dadi sodo kudu ana 5. Mulane manusa niku dikeki 5 tangan kanan, dikeki 5 tangan apa? Tangan kiri. Ya. Matur nuwun Pak Bupati, Ibu Bupati. Oh iya. Masya Allah, matur nuwun, matur nuwun. Akan badhe kula terusaken Bu niki. Berarti iki kalima sada nomor 1 Kuntadewa. Kuntadewa ora diarani Kuntadewa nek gak kagungan jimat kalima napa sada. Kalima sada iku sada niku driji. Driji niku dikai karo Gusti Allah 5, kanan 5, kiri 5. Ini plus minus. Jadi kalau memegang mencuci yang najis itu kiri apa kanan? Kiri. Tapi kalau makan jadi plus minus. Apa sebab plus minus itu? Orang itu menurut ajaran agama yang apapun sama. Semua manusia itu anak Adam, turun Adam. Tapi semuanya kembali harus kita sanjung-sanjung Nabi Ibrahim. Mulai ono Brahma, Romo, Ibrahim. Di mana saja Ibrahim? Ibrahim bahasa Arab, bahasa Barat apa? Brahmana. Jadi Abraham, Brahmana, Brahma, Bromo. Itu Ibrahim. Jadi siapapun, orang Yahudi kembali kepada Ibrahim, orang Nasrani kembali kepada Ibrahim, Islam tambah Ibrahim, Hindu ono Brahma, Wisnu apa? Siwa,
Brahma. Dari Abraham. Jadi semuanya kembali kepada apa? Ibrahim. Cuma ada Brahmana, Abraham, Brahma, Ibrahim. Lain-lain. Semuanya siapa turunan Ibrahim yang asli, yang disebut-sebut orang yang mempunyai titel apa? Titel apa? Putra-putra Ibrahim. Cara Jawa napa? Cara Jawa wong sing dianggap dhuwur titele niku apa? Profesor sekarang. Cara kuno napa? Apa? Cara kuno. Cara kuno sing duwe titel turun Ibrahim. Itu duwe titel meh padha. Ya, meh padha. Itu putra Ibrahim semua. Sampai wong Jawa nek ngarani apa pasal lali aku. Arya Penangsang, Arya Manggala. Arya itu titel Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad Aryani, yang titel Arya. Dulu Arya itu dunia sembah. Jadi orang wong Jawa tok. Wong Jawa Arya Sipang, ya. Arya Penangsang, Arya golong-golong itu Arya, jadi Arya. Kalau Nabi tidak Arya, tapi dipilih Nun, Aryani. Muhammad Al-Aryani, turun Ibrahim. Sebab apa? Sebab Ibrahim itu merupakan perubahan sejarah yang besar. Jadi manusia dicatat kebesaran karena menjunjung sejarah, merubah sejarah manusia. Manusia itu biyen duwe kekuatan pertama setelah tahu batu. Jadi kowe ngantem wong ya kanggo watu. Membuat belum ada besi buat arca-arca. Arca besar-besar itu waktu Ibrahim. Ibrahim itu godang arca, yaitu negara Babylon. Itu arca yang paling besar. Dibuat pakai apa? Pakai batu. Jadi gamane ora besi neng padha watu. Mulane ana watu dibuat alat sesuatu hal, tetapi ada batu yang untuk membuat sesuatu alat apa hal. Itu zaman apa? Zaman apa? Ibrahim. Sudah Ibrahim, putra-putranya itu ada perubahan. Ada besi. Jadi besi itu mulai ada zaman sesudah putra Ibrahim. Ishak mempunyai anak namanya Yakub. Yakub itu Israel. Mempunyai anak satu laki-laki yang disebut Romawi. Jadi akhirnya Romawi menurunkan orang barat, Israel menurunkan orang apa? Yahudi. Mulai anak yang dua itu timbul ada besi. Wah, perubahan besar. Besi ini mulai zaman Israel sampai zaman Nabi Muhammad itu masih kekuatan manusia itu besi. Jadi lama itu besi.
Oleh karena itu di Al-Quran wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas wal ya'lamallahu may yansuruhu wa rusulah innallaha qawiyyun aziz. Allah menurunkan besi. Besi ini sejarah yang paling panjang. Sesudah Ishak, Yakub, Israel dan Romawi sampai waktu Nabi Muhammad masih alat itu besi, belum ada alat api. Jadi manusia itu tahu kekuatan itu pertama kali batu, kedua kali batu dikalahkan dengan apa? Besi. Sesudah jatuhnya bangsa Arab, bangsa Arab jatuh di Spanyol. Spanyol itu dulu kerajaan Arab yang mulai dari tahun 700 sampai tahun hampir 1300 dikuasai oleh orang Islam. Oleh karena itu kitab sampai sekarang seperti saya yang menjadi kayak kiai yang kiai salaf itu kitab masih banyak yang harus menggunakan kitab-kitab karangan yang dikarang masih jaya-jayanya Islam di Spanyol. Sampai orang Jawa ini bangsa bangsa apa? Indonesia rame pesantren, rame kiai. Itu setelah menggunakan kitab Alfiyah. Yang kitab Alfiyah itu karangan dikarang oleh bangsa Spanyol. Ini. Spanyol jatuh, kekuasaan Arab jatuh. Sehingga Turki menjadi berkuasa. Sampai jatuhnya Turki kurang setahun lagi. Ini tahun berapa? 2000 berapa? 16. 2017 kita memperingati Turki jatuh. Turki jatuh, kekuasaan Barat rame dikatakan istimar. Istimar itu maknanya persemakmuran, Commonwealth. Jadi Commonwealth itu yang paling besar adalah Inggris. Oleh karena itu disebut Inggris Commonwealth. Itu Allah. Persemakmuran. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat dunia ini sudah ada rencana mulai dulu. Dari kekuatan batu pada Ibrahim menjadi kekuatan besi. Lama kekuatan besi ini mulai Israel sampai jatuh Israel sampai akhirnya ada kekuatan Barat ke timur yang disebut-sebut Perskemakmuran. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah bangsa Indonesia ini satu-satunya negara yang menjadi contoh bagi umat Islam. Sekarang Islam itu ramai di mana-mana, kelompok yang disebut teroris, radikalis. Oleh karena itu ini harus kita pertahankan bersama. Di negara-negara Islam yang sekarang penuh dengan radikalis dan teroris. Indonesia ini keberebetan ini harus kita
jaga benar-benar, mempersatukan sebagai wasiat Nabi. Bisa diatasi yang apapun kesulitan, itu adalah kebaikan para ulama dan umara. Ulama yang membimbing agama, umara yang membimbing, memimpin menuju kepada kemakmuran bersama. Ini kalau dua-dua ini baik, kata Nabi, sinfani idza saluha saluhatil ummah wa idza fasada fasadat al ummah ala wa huma al ulama wal umara. Dua golongan ini yang kalau baik pasti umat baik. Jadi kalau nggak ada baik ya karena dua ini, al ulama dan apa? Umara. Oleh karena itu ini saya malam ini bahagia sekali rasa hati saya, kumpul para ulama, kumpul ulamanya yang dipimpin oleh Mbah Syarif yang sebagai ulama nasional, sudah pakai tidak serban kayak saya. Ini al ulama wal umar. Dan bangsa Indonesia ini satu-satunya, satu-satunya di dunia yang tidak ada. Semuanya melirik pusat pandangan itu kepada bangsa kita. Kalau bangsa kita ini hancur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bab Allah Subhanahu wa taala mulai pertama sudah kayak begitu. Ada Pendowo Limo. Pendowo Limo itu yang pertama adalah Kuntodewa. Kuntodewa itu pintar mimpin, bisa sini bisa sini. Kadang ulama itu lagi titik wis kusukan, roh wayang wae ora patek seneng lho. Betul nggak itu? Ada yang keterusan golek duit terus. Ya, ini juga bahaya lagi ini. Jadi Kuntodewa itu yang bisa kemana-mana. Ini Kuntodewa. Kagungan jimat Kalimo Sodo. Kalimo Sodo itu yang ada di sampingnya ini. Samping daripada Kuntodewa adalah Bratasena. Ora diarani Bratasena, bukan Bratasena nek ora duwe kuku Pancanaka. Nah, ini Bratasena. Kuku itu ini kekuatan. Panca. Naka itu waktu. Jadi Indonesia itu kalau belum tahu wayang, belum tahu situasi kondisi. Betul. Bang tidak tahu kalau ada waktu itu neko niki niku, tapi harus tahu noko. Noko itu apa? Seto wasi. Sehingga siapa manusia itu yang mempunyai hak kemuliaan? Manusia yang tahu situasi dan kondisi. Oleh karena itu Ibrahim berkata, kata Nabi Ibrahim, alal aqil ayyakuna arifan bi zamani arifan bi rabbihi mustaqbilan fi sya'. Orang yang berakal itu tahu zamannya. Jadi kiai sekarang kok podok modakno karo kiai biyen-biyen ya beda. Wong kiai saiki iku wong sing dipimpin wong modern, nang bahasa Indonesia wae ora iso. Iku kiai nomor piro lah. Jadi alal aqil ayyakuna arifan bi zamani. Pada waktu Nabi perang dengan pedang, sekarang dengan modern. Saiki kabeh kudu nganggo modern. Pengajian pakai ini modern.
Kok ora usah nganggo pengeras suara, ya repot. Dulu waktu saya itu memang ya alhamdulillah. Kula niku ora tau mlebu Golkar, ning paling parek karo Golkar. Nah, Pak Harto menang sithik, kula mun dijajekno ketua koperasi. Dijajekno kepala pasar, kepala pelelangan. Akhirnya dijajekno anggota MPR. MPR ora usah DPR. Mergo nek DPR kerja dan MPR kehormatan. Semua menteri anggota MPR, semua gubernur anggota MPR. Saya satu-satunya kiai yang menjadi anggota MPR, ora penak. Wah, jadi kayak begitu. Jadi inilah arifan bisa mani. Kudu ngerti zamane. Ini kok Allah. Orang yang paling dekat saya Habibie dulu. Siapa yang ngoper dari Pak Harto? Pada Habibie. Kalau dijajakno MPR gak gelem aku. Mergo Habibie ora diterima pertanggungjawabane. Saya ikut nggak seneng, tapi kula menang. Allah Subhanahu wa taala. Terus sakniki jadi kalau Kuntadewa barenge karo ulama yang memberi petunjuk. Ulama mempunyai apa yang disebut mempunyai jimat kalimo sodo. Kalimo itu maknane limo. Kok jual kalimo sodo? Gadah sifat napa? Ponco noko. Ponco iku maknane limo, noko wektu. Mulane angka sing penting jiwa kawari angka 2, 3, 4. Lho kok sampai kalah karo Cina. Wong Islam kok ora roh angka 2, 3, 4. Mongko Cina wae ji sam su. Nggih maksudnya. Apa? Ji samsu. Ji 2 sam 3 su 4. Jadi roh 2, 3, 4. Wong kapan roh 2, 3, 4 itu berarti tahu segala. Bab alam ini diliputi 2, 3, 4. 2 paling tinggi. Rupanya apa? Aras, kursi. 3 di atas matahari. Di atas matahari langitnya 3. 3 karo 2 pinten? Gangsal. Di bawah matahari. Matahari sabengi 4. Rembulan, bintang, kemudian bintang, nomor 4 matahari. Jadi 4 telu loro. Nah, itu angka pokok. Makanya sembahyang itu ya loro, telu, 4. Enggak ada sembahyang 1. Berarti 5 itu ji loro subuh, sam iku telu maghrib, su 4 ngisa, zuhur, ngasar. Ini Allah. Jelalah kersane Gusti Allah. Saniki Pandhawa 5. Yang 1 mempunyai jimat kalima sodo. Sing 2 kagungan kuku Pancanaka. Sing 4 Janaka. Janaka niku disebut-sebut apa? Orang yang apa? Lananging wong sak jagat. Nggih. Disebut Janaka niku napa? Wong sak jagat. Disebut-sebut napa? Jejulukane Janaka niku napa? Apa? Lelananging jagat, tapi mempunyai parto.
Partadewa. Wani wong kok jenenge Parta kok ora iso nata rumah tangga, pancen ora pate parta. Wani ora ana wong sugih sak donya iku kejaba Janaka. Wani tengah dhuwur dhewe. Nggih napa mboten iki? Dhewe. Wani ana wong sing didelok tengah tok, kowe ya repot kandhane ya. Pemimpin semuanya harus tahu. Wani lanange ngungsak jagat. Dingarane Parta. Wong kapan wis salat mesti apiye nek tenan. Angger tenan artine lillahi ta'ala ora kok pamrih nek susah lagi salat. Nah, wonten apa boten ngoten niku. Nah. Jadi salat 5 wektu wis apik. Wis. Dene ana salah sisih wong-wong. Wong nek gak salah malah orang genah. Wong kok bener terus ya ora iso. Ya ora wong jenenge wong. Kadang ya apik, kadang ya wong. Niki Allah. Jadi iki paling sugih. Sugih-sugih wong yaiku Raden Janaka. Sapa Raden Janaka? Lanange wong sak jagat. Sawise Janaka nang kula menang oleh ngawula mergo poso. Wong kapan poso mesti apik. Tapi jangan digunakan untuk kemajuan wong poso terus ya. Nang kula menang oleh ngawula. Sedewa dadi dewa. Wong kapan wis kaji kok ora salat, ora pantes. Nggih napa mboten? Nggih. Iki sedewa nang kula apa sedewa iku dadi tunggal. Dadi nek maca napa Bratasena Raden Janaka nang kula sedewa digandeng. Mergo nang kula sedewa iku poso. Sedewa dadi dewa iku kaji. Dadi wong kaji kudu dadi dewa. Wane nek ana kaji kok ora patek genah, iku pancen kajine ora patek diterima ngono iku tak kandhani. Lan kaji niku kudu iso dadi panutan. Ngamal sing dijanji karo Allah. Iku ora ana kaya kaji. Mergo kaji niku nek ana kaji kok ora duwe. Wong kaji kok numpak sepeda ontel. Iku nek gak kaji ora patek genar gak ana. Pantese kaji niku mobil napa sepeda ontel. Mobil. Dadi mane wong kaji aja kok koja kaji wae. Pikir bar kaji kok ada peningkatan dunyane ta ora. Nabiullah Ibrahim itu pertama kali yang membesarkan haji. Setelah Ibrahim itu haji, apa itu kekayaan Ibrahim? Kekayaan Ibrahim bisa menguasai sebagai kaya Nabi Muhammad. Sugih wong. Ora ana sugih kaya Ibrahim. Ibrahim niku nek dahar mesti ngundang wong 100. Mergo sugih. Dadi mulane kaji ku kudu iso ngerti kowe. Sedurunge kaji karo bar kaji iki kudu harus tahu. Orang yang habis haji itu harus peningkatan ekonominya lebih besar dan kebaikan amal uang ini harus lebih besar dari yang bukan haji. Malah jarane apa? Sedewa. Niki kasih. Para rawuh para sedherek ingkang kasuwargan. Mila saya menika niki tahun niki. Ini tahun yang penuh peringatan. Tidak pernah saya hidup usia saya yang sudah 91 ini. Mbok kinten ndak ada. Sekian banyak yang rawuh niki wong 80 wae angel. Nggih napa mboten?
Saya sudah 91. Ngitung 92. Kok ora pikun. Iku lampun ngrasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Para jadi Ibrahim itu Arya. Siapa Arya? Di sana kembali orang-orang yang Arya kepada Ibrahim. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad Arya apa? Al-Aryan. Nabiullah Ibrahim niku pertama kali yang debat dengan musuhnya yang namanya Raja Babiun, Numrud. Kata Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Bahwasanya Allah memutarkan matahari itu dari timur ke mana? Timur ini mriko. Napa mriko? Mriko. Dari timur ke barat. Apa saja kelihatannya dari timur ke barat. Tetapi kalau kau pintar, fa'ti biha minal maghrib. Datangkan, fikirkan matahari yang berputar dari barat ke timur. Jadi manusia yang berakal tahu matahari itu dari timur ke barat. Tapi keilmuan, masalah hisab, masalah pengetahuan yang sampai sekarang menjadi manusia maju, kalau sudah tahu matahari itu dari barat ke timur. Jadi siapa yang pinter tahu pemutaran matahari dari barat ke timur. Mulane Indonesia itu selawase dijajah 350 tahun bareng nyanyian dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau. Dari barat. Jadi wong niku ngerti bahwa putaran yang sebenarnya menjadi ilmu, pengetahuan, kemajuan. Kalau sudah manusia itu tahu berjalan dari barat ke Nah kalau tahunya itu dari timur ke barat, mestinya ya 12. Mu'ro angka 12. Sebab 1 tahun 12. Ya, 1 tahun 12 apa? Bulan. Ya. Sebulan itu angka ganepe 30. Jadi 30 sampai dipingno 12 piro? 300 suwida. Jadi manusia itu maju setelah tahu bahwa dunia ini berputar kayak gini. Putaran ini 300 berapa? 60 derajat. Oleh karena itu ada jam. Jam itu juga 360 derajat. Bab 60. 60 bisa jadi 360 kali berapa? 60 kali berapa? 60 kali 6. 60 kali 6 berapa? 360. Kowe ngerti 630 nek wis ngerti wulan. Wulan iki ora ndelok mlakune srengenge ngulon ngetan nang dari timur ke mergo ngerti kowe. Angka pokok iku 300 suwida. Jadi 60 kali berapa?
kali berapa? 6. 60 kali 6 360. 300 berapa? 6. Jadi mlaku iki 360. Jadi mestine setahun iku 300 swidak dina. Itu pas. Mergo padha karo 12 ping 3. Pinten? 12 ping 3 pinten? 300 berapa? 6. Ning gene lho. Tahu Tuhan. Nek rembulan kok 355. Nek srengenge kok 365. Lho kadek padha 5 nih. Jadi manusia itu harus tahu plus minus. Plus matahari, mergo 365. Minus rembulan, mergo 355. Gini kadek padha, sing sicok kurang 5, sing sicok tambah 5. Dikai driji kanan 5, kiri 5. Orang tidak mikir itu. Plus itu kiri, plus itu apa kanan, minus itu apa? Kiri. Mengapa bisa begitu? Nek rembulan kok mau 355. Mergo rembulan kadang 29, kadang 30. Lah nek srengenge kadang 30, kadang 31. Lah niku sampean nggo titenan ya ora iso. Wong srengenge kadang ana sing 28, kadang 29. Nek wulan apa Februari. Jadi semuanya kembali kepada Tuhan. Jadi mestinya ya 300 swidak. Jadi sebulan mestinya harus 30. Tapi Allah membuat plus minus yang hanya Allah mengetahui. Oleh karena itu, siapa orang yang pintar tahu akan matahari. Bab matahari ini pokok kehidupan. Jadi kapan manusia hilang semuanya? Sebab karena matahari. Kapan ada musim kemarau? Kapan ada musim apa? Hujan. Ya karena apa? Matahari. Ini saja. Lah matahari itu mengapa 31, 30? Tapi kok ono sing 28, ono sing napa? Lah itu kata Ibrahim, kau harus mengetahui perjalanan. Yang pintar itu tahu perjalanan dari barat sampai mana mah? Sampai ke timur. Oleh karena itu bangsa Indonesia ini sangat bodohnya. Dijajah oleh Belanda sampai 350 tahun. Ini hanya tahu dari barat, timur ke barat. Baru menyanyi saja dari barat sampai ke timur. Allah memberikan keunggulan bangsa Indonesia. Yang sekarang tidak ada. Kayak bangsa Indonesia. Sebab Allah membuat kekuasaan itu pada Nabi. Sesudah itu ada yang dinamakan pres kemakmuran. Itu zaman penjajahan. Zaman penjajahan yang paling bangsa tahu akan dijajah tidak ada kecuali bangsa Indonesia. Mulai daripada tahun 1908 masih ada Turki, kekuasaan Turki.
1908 apa yang disebut hari-hari kebangkitan bangsa. Tanggal pinten niku? Tanggal 8 apa? Bulan apa? Bulan apa? 28 Oktober tahun 1928. Ini aneh. Oktober itu bulan yang dimuliakan oleh Islam. Sebab Nabi hijrah itu bulan Oktober. Bulan apa? Oktober. Jadi Oktober bangsa Indonesia mulai pencanangan. Tahu Indonesia dijajah. Tahu Indonesia ditindas. Tahu semuanya itu dari perpecahan bangsa sendiri. Bukan Belandanya, tetapi perpecahan antara bangsa apa? Sendiri. Dipersatukan dengan apa yang disebut-sebut gerakan atau berdirinya apa? Bulan Oktober itu. Apa? Kok Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda 28 ya, apa kebangkitan apa? Kebangkitan bangsa. Kemudian diteruskan oleh yang sampai merayap kemana-mana, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1900 berapa? 28. Oktober itu masa-masa yang disebut masa Nabi. Jadi Nabi itu mulai bulan Oktober 1 Oktober sampai ke Qoba. Beberapa hari setelah pertengahan bulan Oktober masuk Madinah. Jadi sama dengan Bang Nabi. Nabi diutus ya bulan Agustus. Coba enaknya ini. Bangsa kita juga Agustus. Leres nama boten. Jadi kapan biasa Nabi? Kapan Quran diturunkan? Adalah bulan Agustus. Cuma angkanya saja. Angkanya yang beda. Nabi diutus 8 Agustus tahun 611, bangsa Indonesia 17 Agustus tahun 1945, sama Agustus. Angkanya juga sama-sama Ramadan. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia itu 8 Ramadan. Saya masih ingat, sebab saya puasa hari Jumat. Kemerdekaan itu hari Jumat juga. Jumat bertepatan 17 Agustus 45. Bertepatan 8 Ramadan. Jadi dibalik oleh Nabi. Kalau Nabi 17 Ramadan, nuzulul Quran, 8 Agustus, tapi kita merdeka 17 Agustus 8 apa? Ramadan. Itu tidak ada bangsa yang dianugerahi oleh Allah sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak bangsa Indonesia. Oleh karena itu sekarang ini setelah sudah nggak ada negara Islam, tapi Islam berkembang di mana-mana. Itu yang paling banyak dunia umat Islamnya adalah umat Islam bangsa Indonesia. Alangkah kalau bangsa Indonesia ini bersatu, umat Islamnya. Jangan Islam karena golongan, tapi Islam Nusantara. Jadi beda tapi podo. Podo tapi apa? Beda. Sama-sama Islamnya.
Tapi beda, saya Gerindra, kau PDI, ya ndak apa-apa. Pancen wong kudu beda tapi podo. Kudu podo tapi apa? Beda. Kalau nggak beda repot. Saya milih kalau mempunyai istri yang pendek saja. Yang nanti yang ukurannya tinggi kan ndak payu. Nah, mergo ya ono, dadi padha tapi apa? Beda tapi apa? Padha. Kalau saya seneng yang jelek. Sebab apa? Enggak rewel. Jadi gue nek kawin seneng sing elek. Iya, apa sebabnya? Ndak ada orang jelek rewel yo kan. Tapi sing ayu sing rewel-rewel gitu. Betul apa mboten iki? Tapi manusia kok seneng sing elek, pancen ora patek uwong ya. Repot. Jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia pancen tak gawe kudu rodok rewel. Nek gak rewel ya ora genah lho ya. Ini ya. Jadi sekarang ini coba ini Allah Subhanahu wa taala membuat bangsa ini merdeka pas 17 Agustus 45. Sekarang ini 17.845. Itu angka yang pokok. Jadi orang Islam itu yang harus diketahui angka wajib. Kalau nggak tahu dosa. Angka 17, angka 8, angka 45. Kiai kok gak ngerti kiai, ora patek kiai. Jadi 17.8 berapa? 45. Ini pokok angka yang harus diketahui. Oleh karena itu saya itu paling seneng 17.845. NU ne tak saleni guri. Dhuwurku tak kai Garuda Pancasila. Tak delok 17.845. Wah, ini Islam betul. Bab apa itu? Islam itu yang jadi pokok sembahyang. Jadi gak patek mlaku sithik ora apa-apa. Pancen uang, tapi asal wis sembahyang wis apik. Lah angka sembahyang itu 17.845. 17 loro jajal Garuda itu. Suwiwine kan kanan kiri 17. Nggih napa mboten? Non? Sembahyang itu harus tahu angka 17.2. Sehari semalam 17 rakaat. Maghrib 3, isya 4, 7. Subuh loro, zuhur ngasar 8, 8 loro 10. 10 karo 7 pinten? 17. Cukup 17. Rukune nggih 17. Jadi yang dijalankan sebagai 17. Jadi harus tahu rukunnya sholat itu berapa? 17. Sehari semalam 17. Coba rukunnya siji niat, kale ngajet, 3 takbir, 4 maca Fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 lungguh sujud, 9 sujud malih, 10 lungguh tahiyat, 11 maca tahiyat, 12 maca uluk selawat, 13 uluk salam. Ditambah 14 tumukninah ruku, 15 tumukninah i'tidal, 16 tumukninah sujud, 17 tumukninah lungguh antarane sujud loro. 17. Coba ndak ada negara kayak Indonesia, ndak ada. Nah, jadi ono wong kok ora ngerti angka 17, pancen ora patah Islam. Jadi harus tahu sembahyang itu rukunnya berapa? 17. Sehari semalam berapa? 17. Itu 17.2. Walu penjawat.
Penjawat itu ini ning gurune buntut itu apa ini? Penjawat ya. Hah? Buntut ekor itu. Ekornya itu 8. Lah apa itu 8 itu sujud? Jadi orang kalau sujud itu pasti akan masuk surga. Jadi wolu itu pokok. Jadi wong kok iso mabur ya mergo wolu, bakal mlebu swarga mergo sujud. Lah sujud itu sing disujudno wolu. Siji bathuk. 2 3 tangan. 4 5 dengkul. 6 7 pucuk driji sikil. 7 ini. Terus ditambah 8. Syukur disertai ucapan. Jadi 7 sama 1 berapa? 8. Jadi 17, 8. Nah, 8 ini penting. Mulai manusia dikei kebiasaan senengane ingon-ingon pitik. Pitik iku duwe suwiwi ning ora iso matu. Nah ini coba. Aneh maupun aneh. Gini mergo orang duwe penjawat yang 8. Mulai bintu-bintune kewan iku pitik. Jadi sedunia ini tidak ada. Paling bodoh kewan kecuali apa? Ayam. Mergo orang ngerti ndoke. Kula niku biyen tau pikir gak mergawe 7 tahun. Niat kula metu ke DPR, metu ke kepala pasar, metu kepala pelerangan, metu kabeh. Kula niat dadi kiai tahun 78. Niku kula mun menjel. Ingon-ingon pitik. Ingon pitik setunggal tempo kula junjung pitike. Pitik dalem, Mbah. Kok tak junjung ngerti, dereng Mbah ya wis wong kowe bento aku ya. Kula kei ndok bebek, tak angkremno kok gelem ngangkrem. Tak takoni pitik dalem. Sing mau ngkrem iku ndoke sapa kirangan, Mbah. Ya. Bodoh atau enggak bodoh, wong ndoke wae kok gak ngerti. Mulane gene kono bangsa Indonesia ini bento-bento mergo wong tuane ora ngerti ning anake. Nggih napa mboten? Niku menyoto. Jadi ojo kok gantungno beasiswa wae. Supaya bener-bener anakmu itu didik menjadi orang. Mesti mulia. Gak peduli. Wong kula niki yo anake mbah kula niku namine Karman. Dulure Karmo. Meneh Karmadi. We Karmono. Jadi karmo. Tapi sing mbah kula niku kabeh dipinterno anake. Dadi ya mulya-mulya. Kula ya dipinterno bapak kula, ya dadi. Anak kula niku 8. Kula beto teng luar negeri sedaya. Tak biayani. Ya alhamdulillah. Ya ketok. Niki Allah. Jadi wong iku aja kaya pitik. Gak roh napa? Gak roh ndoke, gak roh napa anake. Jadi pintere bocah sebab dididik oleh orang tuanya. Niki Allah. Jadi pitik iku aja dienggo. Jadi supaya ngerti pitik iku gene kok ora iso mabur mergo ora roh napa ndoke. Ora ngerti iku ndoke. Gelem ngengkremi ndok napa? Wis netes lho kok yo gelem ngengkremi. Iki jajal pitik. Nah, niki kula suwun sing hadir niki pimpinan Mbah Sarip kaya ora pitik neng kaya manusia. Indonesia, insyaallah Indonesia ini akan menjadi baik. Tahu bahwa agama Islam itu mayoritas harus dihargai dan harus menghargai yang bukan Islam. Ngerti kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku
ora ono negara Islam sedunia kecuali hanya Nabi. Semuanya bukan Islam. Tapi mengapa Nabi itu semua negara-negara mengirimi hadiah kepada Nabi? Wa yarkabul ba'ira wal farasa wal baghlata wa khimaran ba'dul muluki ilaihi ahda. Kanjeng Nabi titiane kabeh hadiah daripada negara-negara pada waktu itu. Mongko Nabi niku Islam dhewean. Mengapa tidak anti yang non muslim tapi bisa bergaul? Ya. Niki kula kepengin nih. Tapi ini kadang-kadang ini yang susah saya. Jadi kudu nyontoh Nabi. Nabi sampai ndak ada di dunia ini mulai Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah kayak Nabi. Nabi niku ada negara yang sudah tahu bahwa negara-negara hadiah kepada Nabi ada yang berupa khimar, bighal, ada yang macam-macam. Tapi ada negara itu yang sampai melaksanakan perlombaan kecantikan. Apa itu namanya? Perlombaan kecantikan itu apa? Miss Award, ya, iya betul. Itu sing menang Maria. Maria dihadiahkan kepada Nabi oleh Kaisar Mesir. Jadi dia ora hadiah bigol khimar, tapi wanita yang menang dalam perlombaan apa? Kecantikan. Siapa? Maria. Mempunyai anak nama Ibrahim. Ini Allah. Jadi kita kayak begitulah. Tahu bahwa negara kita ini negara Pancasila. Pancasila yang pertama ketuhanan. Bukan Tuhan, tapi ketuhanan. Yang berketuhanan itu manusia aja. Manusia yang berketuhanan. Ketuhanan itu bisa mempersatukan semua agama karena seginya 5. Berapa seginya? 5. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa kan bintang. Segi apa? 5. Segi 5 itu dalam agama Islam yang harus dihormati. 1. Segi jiwa. Jadi harus manusia itu sama-sama menjaga jiwa. Mulane paten minaten ojo walau berbeda agama. Jadi jiwa. Nomor loro akal. Jadi dididik dan sampai akal ini tidak digunakan. Nomor 3 keturunan. Keturunan itu anak. Anak itu harus dihasilkan dari perkawinan. Kawin itu menurut agama masing-masing loh. Jadi orang Kristiani di gereja, orang Islam di apa? Di masjid yang baik. Seterusnya kayak begitu. Harus menjaga hak milik. Jangan ada riswah, jangan ada itu, jangan ada ini. Ini kembali kepada hak milik. Dijaga. 4. Kelima, menjunjung martabat kemanusiaan. Jadi 5 ini. Oleh karena bintang itu apa? Segi apa? 5. Jadi hubungan ini 5 ini. Kalau sudah kawin kau menurut agamamu, itu sudah baik. Kalau ente sudah menghormati, baik. Jadi 5. Antara manusia dengan Tuhan jangan dibicarakan, masing-masing agama berbeda. Jadi jangan sampai membicarakan yang benar yalam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya lakum dinukum waliyadin. Insya Allah ini. Dan kalau ini terus pasti Islam itu semakin tambah besar. Coba saja
setelah bangsa kita ini insaf, masjid-masjid tambah sedikit apa tambah banyak? Tambah banyak. Nah, ini harus dijaga mengenai kelestarian. Satu, ketuhanan yang Maha Esa mempunyai segi yang berapa? Segi yang apa? 5. Masalah hubungan manusia dengan Tuhan menurut agama masing-masing. Jangan sampai mencampuri urusan agama yang lain. Dalam Qur'annya lakum dinukum waliyadin. Insyaallah para rawuh kula sengaja niki mung kedhik nggih. Niki saya kira menjadi pokok satu bangsa Indonesia. 17:8 ya. 17:2 rakaatnya 17. Rukunnya berapa? 17. Sujud harus 8. Karena itu surga pintunya 8. Kalau neraka pintunya berapa? 7. Kalau surga pintunya berapa? 8. Jadi sujud ini arti orang yang dekat kepada Tuhan. Kemudian 4, 5. Betul ya? Orang itu harus syahadat paling sedikit 4 dan 5. Jadi kalau ini malam Ahad ya, kalau malam Ahad berapa syahadatnya? 4. Maghrib 4 ya, Maghrib sama Isya 4. Besok 1 sama 2, 2, 5. Jadi sembahyang itu angkanya 17, 8, 4, berapa? 5. 17 2 rakaat dan rukun, 8 sujud sebagai hubungan kepada Allah, 4, 5 ikrar ketuhanan yang Maha Esa kita lakukan 4 dan berapa? 5. 4, 5 itu harus tahu angka 3, 2, 3 apa? 4. 2, 3, 4. Itu di apa? Samsuran. Para rawuh ingkang kawula muliakan, akhiripun wonten mriki kula matur bilih bangsa Indonesia ini harus kita persatukan. Ulama-ulama bisa tahu dan harus tahu bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang paling dianugerahi oleh Allah setelah perubahan dari masa keislaman hancur di Spanyol. Spanyol Islam hancur, kemudian muncul Columbus ke Amerika. Mulai Amerika ada Columbus sampai akhir adalah masa-masa yang disebut-sebut kemakmuran. Habis masa kemakmuran, munculnya kemerdekaan yang melopori bangsa Indonesia. Ini saya khawatir sangat saya khawatir kalau perpecahan bangsa ini menjadi-jadi. Kalau bangsa ini tidak tahu anugerah Allah. Jadi perubahan dari masa kemakmuran menjadi masa-masa kebangkitan bangsa sampai merdeka. Semuanya yang menjadi panutan Indonesia. Sampai sembayang yang sudah haji-haji. Lihat di Mekah itu berapa yang sembahyang, nggak tahu. Sebab yang ada di Masjidil Haram orang umroh atau orang apa? Haji. Tapi kalau di Indonesia tiap masjid itu dipenuhi oleh orang kampung sendiri-sendiri. Banyak atau sedikit? Banyak. Saya mulai jadi kiai ini kawan saya ini Pak Sarif ini mulai jadi kiai. Masih ada anaknya 8, saya terus ke situ.
dan anaknya yang 8 terus tiap bulan disuruh ke tempat saya. Ini sampai sekarang apa ini saya sudah usia 91 tambah 8 bulan. Jadi 8, 9, 10, 4 bulan lagi saya sudah usia berapa? 92. Dan jadi saya ini saya buat, saya tahu zaman Belanda. Dan saya tahu tahun 35 itu sudah di Surabaya. Belum ente, ayahnya saja kadang belum kawin ya. Saya tahun 35 itu sudah ke Surabaya. Ke Surabaya dididik oleh ayah saya. Supaya bangsa ini jadi bangsa yang baik. Bangsa yang harus tahu. Ngono ya ngono neng ojo ngono. Ini kata ayah saya. Kau anti Belanda itu karena menjajah. Tapi harus bagaimana dengan Belanda? Kau enggak ada Belanda, tukaran terus. Gue sampai sekarang merdeka sudah 71 tahun. Yang digunakan undang-undang KUHP itu punyaan bangsa Indonesia apa Belanda? Nah, itu harus kita mikir. Mengapa bangsa Indonesia sudah 71 tahun nggak ada Belanda, kan tukaran saya dengan Mas Syarif ini karena tidak ada hukum. Nah, ini harus tahu. Segala ini kata ayah saya. Tahu kebangkitan bangsa itu diantara bangsa yang ikut bangkit di dalam tahun berapa? Tahun 8 itu adalah Wisdiger, yaitu apa? Setia Budi, sampai organisasi saja dinamakan Budi apa? Utomo. Budi itu Setia Budi itu orang Belanda yang mensekolahkan bangsa kita pintar-pintar. Akhirnya bangsa-bangsa yang pintar itu bangkit menjadi nama kebangkitan bangsa. Dikatakan Budi apa? Utomo. Budi Utomo itu gedungnya yang paling pertama di Surabaya. Namanya Gedung Nasional Budi Utomo. Ini supaya tahu. Sama. Ini harus tahu. Sama dengan Islam. Oleh karena itu harus tahu. Islam ada di Indonesia karena Mojopahit. Mojopahit itu toh bukan Islam. Siapa yang mendatangkan Raden Rahmat dari Kamboja ke Surabaya? Adalah penggede Mojopahit. Apa Mojopahit gerangan kayak begitu? Sebab mempunyai putra Raden Patah, mempunyai cucu Hasan Hussein. Dan santri Mojopahit yang nama adalah 3, Raden Patah, Raden Hasan, Raden Hussein. Jadi saya ini saja saya minta, saya persatukan bangsa ini. Islam buat Islam Nusantara. Beda tapi apa? Podo tapi beda. Semanten atur kula nyuwun agung pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma bil fatihatil mu'azzamah wasab'il masani an taftah lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalatika bi ahlil khair wa an tahfazuna fi dinina wa dunyana min kulli mihna wa bu'sin wa dhair innaka walikul khair wa mu'tin lil khair. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an mubarakan marhuma wal iftiraqa ba'da hadha iftiraqan ma'suma wa la taj'al hadan minna matruda wa la mahruma. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan ya Allah tayyibatan wa anta rabbun ghafur waj'alna min ahli surur wal hubur ila liqa'ika yawman nusyur
برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم هون علينا يا إلهنا يا الله يا الله هون علينا جميع أحوالنا وأفعالنا وخصالنا كلها في الدنيا والآخرة حتى نكون في جوارك غدا في يوم القيامة في قربك يا إلهنا يا الله في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.